Wajah Simpang Cuklu saat ini terlihat cukup berbeda. Di kiri dan kanan jalan, terlihat banyak bangunan yang telah dirobohkan. Ini merupakan dampak dari proyek pelebaran jalan dan pembangunan underpass yang tengah berlangsung di kawasan ini. Proyek ini memang membutuhkan pengorbanan dari sebagian warga, bukan hanya puluhan, ratusan. Banyak rumah, bangunan ruko, kantor yang dirobohkan dampak pelebaran jalan ini. Namun, pada akhirnya proyek ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Solo dan pengguna jalan lintas provinsi. Pembangunan rel layang Cuklu di kota Solo terus berjalan. Pada hari ini kita dapat melihat pipa baja rel layang telah berhasil disambung. Penyambungan pipa baja ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit. Hal ini karena pipa baja memiliki diameter yang besar, sehingga proses penyambungan pipa baja ini tentu harus dilakukan dengan hati-hati dan presisi. Melihat kondisi di bawah jembatan layang ini sepertinya cocok untuk dijadikan taman atau ruang terbuka hijau. Yang jelas mantap deh dijadikan space public ya. Hari ini saya akan membahas kondisi terkini Simpang Cuklu Solo setelah dibuka sementara. Kita akan berkeliling menyusuri kawasan ini untuk melihat perkembangan pembangunannya. Dan perjalanan kita mulai dari sini. Sekilas di sebelah kiri masih dikerjakan memasakkan hiasan dengan motif batik kawung. Ini kalau sudah selesai dan diwarnai bakal menjadi ikon yang menarik. Motif batik kawung dipilih karena merupakan motif batik khas Solo. Dan motif batik kawung digambarkan secara detail dan rapi. Kedepan motif ini membuat rail elevated Cuklu bakal terlihat sangat cantik ya. Dari sini saja kita sudah disuguhkan konstruksi yang terlihat modern dan futuristik. Desain rel ini memiliki bentuk melengkung yang unik. Secara keseluruhan, Rail Elevated Cuklu Solo merupakan salah satu proyek infrastruktur yang luar biasa. Rel ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi ikon baru kota Solo. Percaya kan, ini bakal estetik. Melihat kondisi di bawah jembatan layang ini sepertinya cocok untuk dijadikan taman atau ruang terbuka hijau. Yang jelas mantap deh dijadikan space public ya. Simpang Cuklu merupakan salah satu persimpangan tersibuk di kota Solo. Persimpangan ini menghubungkan 7 persimpangan. Pada jam-jam sibuk, persimpangan ini tentu mengalami kemacetan. Dan kemacetan ini disebabkan oleh volume kendaraan yang tinggi, serta adanya jalur kereta api di tengah persimpangan. Untuk mengurai kemacetan tersebut ya, pemerintah kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah dan juga termasuk pemerintah pusat bekerjasama untuk membangun rel layang dan underpass di Simpang Cuklu. Sejak tanggal 5 Desember 2023, Simpang Cuklu dibuka untuk sementara untuk mengantisipasi kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Pada hari pertama dibuka, Simpang Cuklu terlihat ramai lancar ya. Kendaraan yang melintas di Simpang Cuklu masih dibatasi, yaitu hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih dengan sumbu 2. Kendaraan sumbu 3 ke atas masih dialihkan melewati jalan tol Solo. Yang jelas, terlihat kondisi terkini Simpang Cuklu Solo telah dibuka sementara. Jalan di Simpang Cuklu terlihat lebih lebar karena banyak rumah, toko, atau bangunan perkantoran yang sudah dirubuhkan. Ini dampak dari pelebaran jalan. Jadi meskipun masih ada yang belum dirobohkan, tetapi ya nggak apa-apa ya. Semoga semua diberikan kelancaran dan kemudahan sampai tuntas. Proses penggusuran ini tentu berdampak pada para pemilik bangunan. Pemerintah juga telah memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi dan mungkin juga relokasi. Namun, tentu gak sedikit warga yang merasa tidak puas dengan nilai ganti rugi yang diberikan.
Lebih hebatnya di sini tidak terjadi konflik atau demo yang merasa dirugikan sekali. Ganti ruginya mungkin tidak sepadan dengan harga bangunan ya. Belum lagi tempat relokasi yang disediakan itu juga jauh dari tempat tinggal semula. Nah, karena dampak penggusuran pelebaran jalan ini, proyek pelebaran jalan dan underpass Simpang Joglo ini diyakini akan membawa manfaat besar ya bagi masyarakat. Pembangunan underpass Simpang Joglo ditargetkan selesai di akhir tahun 2024. Ya, nantinya kita nggak tahu ya. Tapi underpass ini akan memiliki panjang ya lumayan panjang dan lebar. Jadi untuk 2 lajur kendaraan. Jadi untuk underpass dan jalan yang di atasnya itu nanti akan ada 4 lajur dalam satu jalan. Nah, proyek ini tentu dibiayai oleh pemerintah pusat dan juga kerjasama dengan pemerintah provinsi dan daerah Kota Solo. Arus lalu lintas di Simpang Joglo terlihat lebih lancar, namun pada jam-jam sibuk di sini tetap macet karena rel kereta api belum dipindahkan ke atas, masih belum bisa melewati rel elevated. Karena masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai sepertinya ya. Secara keseluruhan pembukaan Simpang Joglo saat ini disambut baik oleh masyarakat meskipun hanya sebentar. Masyarakat berharap ya dengan dibukanya Simpang Joglo kemacetan di persimpangan ini dapat teratasi. Pembukaan sementara Simpang Joglo dan progres pembangunan underpass ini diharapkan ya tentu dapat memberikan angin segar bagi masyarakat Solo khususnya. Kita doakan agar proyek berjalan lancar dan segera selesai, sehingga kemacetan di Simpang Joglo dapat teratasi secara permanen. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti video Solo Exist, dan nantikan untuk update berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan sampai ketemu di next video. Bye.